Rama kocak kembali meledak di ASEAN. Malaysia, yang bahkan tidak masuk daftar undangan, tiba-tiba protes keras karena Singapura ditunjuk FIFA untuk tampil di grup B bersama Australia, Mali, dan Peru. Malaysia kembali ke Lausanne, bukan untuk rebut pingat, tapi untuk tuntut keadilan. Our entire team well deserved it. There will be a big reward. We want to make a statement, and if you're a good footballer, you make the contribution to the country, you bring the pride and the joy back to all the Singaporeans. You deserve it, and you should be rewarded. Just give you a ballpark number. I mean, together for this qualification campaign, and the whole team will probably get around $2 million. Lucunya, FIFA tidak pernah membuka pendaftaran jalur siapa paling ngotot, tapi Malaysia tetap memaksa seolah-olah slot itu bisa ditukar seperti shift kerja. Singapura pun menanggapi dengan kalimat paling nusuk tahun ini. Enak aja, kan kami yang ditunjuk. Sederhana, jelas, dan telak, mengingatkan bahwa profesionalisme lebih berat nilainya daripada teriakan merasa layak. FIFA memilih siapa yang siap, bukan siapa yang sibuk merasa besar. Bagaimana ceritanya? Yuk, kita bahas. Ketika FIFA merilis pembagian grup FIFA Series, dunia sepak bola sedang sibuk. Australia mulai memantau bagaimana cara menghentikan serangan balik Afrika. Mali mulai mempelajari duel udara pemain Peru. Peru mulai menyiapkan ritme permainan yang harus menyesuaikan kondisi kelembaban di Asia Tenggara. Di Singapura, mereka tidak muluk-muluk. Mereka cuma ingin memastikan semua hotel, bus transportasi, dan jadwal latihan tertib. Tipikal Singapura, rapi, tenang, efektif tanpa banyak bicara. Di Malaysia? Nah, disinilah panggung komedi dimulai. Karena ketika seluruh dunia fokus pada persiapan teknis dan logistik, Malaysia seperti tersentak bangun dari mimpi panjang lalu bertanya, Singapura kok dapat slot? Kenapa bukan kami? Seolah-olah FIFA Series adalah kompetisi rebutan kursi kosong di angkot, bukan program resmi global dengan mekanisme seleksi yang panjang dan rumit. FIFA memilih negara tuan rumah bukan berdasarkan siapa yang paling ribut protes, bukan juga siapa yang paling besar stadionnya. FIFA tidak duduk sambil mengukur desibel suara fanbase. FIFA punya mekanisme, audit kelayakan federasi, analisis stabilitas organisasi, kesiapan logistik dan infrastruktur, kapasitas manajemen event, reputasi sebagai tuan rumah yang minim drama. Di antara negara ASEAN, hanya sedikit federasi yang memenuhi semua kategori tersebut. Dan salah satunya adalah Singapura, negara kecil dengan disiplin besar. Singapura mungkin tidak punya ranking FIFA mentereng. Mereka tidak punya stadion raksasa. Mereka bukan tim langganan final AFF. Tetapi ada satu hal yang membuat FIFA tersenyum saat melihat proposal mereka. Mereka stabil. Stabil itu langka, stabil itu mahal, stabil itu aset. FIFA lebih memilih negara kecil yang stabil daripada negara besar yang suka ribut setiap minggu. Malaysia tentu punya hak untuk bangga. Ranking mereka lebih baik dari Singapura. Stadion mereka megah. Basis fans mereka ramai dan fanatik. Tapi sayangnya dalam dunia manajemen global, kebanggaan itu belum cukup. Karena kalau federasinya masih sering gonta-ganti keputusan, sibuk dengan konflik internal, drama jabatan, isu manipulasi kompetisi, rumor lobi sana-sini, hingga berbagai pernyataan publik yang saling bertentangan, maka FIFA akan langsung mengibarkan bendera merah. FIFA punya alergi dengan federasi yang tidak stabil, alergi yang kronis. Dan Malaysia? Ya, mereka sedang memenuhi gejala alergi itu satu persatu. Dalam sejarah diplomasi sepak bola, jarang ada kalimat sesingkat ini yang dampaknya sebesar meteor jatuh. Enak aja, kan kami yang ditunjuk. Singapura ibarat berkata, kami kerja keras, kami ajukan proposal, kami penuhi audit, kami siapkan semua berkas. Terus kalian tiba-tiba bilang mau ambil slot kami, enak aja. Kalimat pendek itu menghentak media se-ASEAN. Singapura bukan karakter yang suka drama. Mereka jarang bicara keras. Mereka biasanya halus, diplomatis, lembut. Jadi ketika mereka berkata enak aja, Anda tahu ada batas yang sudah dilewati. Mari kita bicara objektif. 1. Federasi Stabil and Minim Drama Singapura jarang ribut internal, jarang pecah kongsi, jarang ganti arah kebijakan tiap 3 bulan. Mereka punya roadmap 10 tahun yang nyata. Bukan roadmap yang hanya diumumkan di konferensi pers lalu menghilang setelah 2 minggu. FIFA cinta federasi seperti ini. 2. Infrastruktur tertib dan sesuai standar stadion Singapura kecil tapi rapi.
kecil tapi modern, kecil tapi disiplin. Bukannya stadion besar yang kadang lampunya gagal, akses masuknya ricuh, atau rumputnya jadi trending topik karena kualitasnya dipertanyakan. 3. Reputasi negara aman dan efisien FIFA Series adalah proyek global yang baru diluncurkan. Mereka ingin start yang bersih. Siapa yang lebih ideal daripada negara yang punya reputasi paling efisien di Asia? Malaysia memandang FIFA Series dari kacamata siapa ranking FIFA-nya lebih tinggi. Padahal FIFA melihatnya dari kacamata siapa yang bisa membuat event berjalan tanpa drama. Malaysia terlalu sering tersandung hal yang tidak perlu. Kadang internal FAM ribut, kadang federasi dihantam kasus, kadang media heboh masalah administrasi. Kadang keputusan berubah-ubah. FIFA tidak bisa mempertaruhkan nama besar mereka hanya karena satu negara merasa lebih layak. Layak dan siap itu dua hal yang berbeda. Singapura siap. Malaysia merasa layak. Yang dipilih adalah yang siap. Ketika drama ini mencuat, Singapura tetap tenang. Mereka fokus latihan, fokus teknis, fokus persiapan. Mereka tidak masuk perang mulut, tidak menumpahkan emosi ke media, tidak berusaha mengundang simpati publik. Mereka hanya berkata, kami dipilih, kami siap. Malaysia, media ribut, fans ribut, federasi dianggap defensif, dan drama tambah panjang. Pada akhirnya, siapa yang terlihat profesional? Singapura. Siapa yang terlihat panik? Malaysia. FIFA tidak peduli siapa yang merasa berhak. Mereka peduli siapa yang paling percaya diri karena kompeten, bukan percaya diri karena berisik. FIFA bukan menilai siapa paling keras suaranya atau siapa paling galak menuntut slot. FIFA memilih berdasarkan rekam jejak. Siapa yang paling patuh prosedur, paling stabil, paling bisa dipercaya, paling siap mengelola event besar tanpa drama. Dan dalam semua kategori itu, Singapura menang telak. Malaysia? Maaf, tetapi mereka belum masuk daftar. Akhirnya, grup B tetap berjalan sesuai rencana. Singapura, Australia, Mali, Peru. Tidak ada revisi, tidak ada pergantian mendadak, tidak ada skenario Malaysia masuk lewat pintu belakang. Sebelum pertandingan dimulai, sebelum wasit meniup peluit pertama, sebelum bola bergulir di lapangan, Singapura sudah memenangkan babak pertama. Kesan, profesionalisme, dan kepercayaan FIFA. Malaysia, mereka belum lolos kualifikasi reputasi. Drama ini menjadi pengingat besar untuk seluruh negara ASEAN. Di panggung global, bukan suara paling keras yang dipilih, tetapi negara yang paling membuat FIFA merasa aman. Untuk edisi ini, Singapura lah yang menang. Dan Malaysia, mereka boleh mencoba lagi kalau sudah siap. Dan begitulah, ketika Singapura melangkah tenang memasuki panggung FIFA Series, Malaysia masih sibuk berkaca di depan cermin, bertanya pada diri sendiri. Kenapa bukan kita? Kenapa Singapura? Apa FIFA tidak tahu kita punya stadion megah? Pertanyaan-pertanyaan itu mungkin terdengar heroik dalam ruang rapat FAM, tetapi di mata FIFA, itu justru memperlihatkan satu masalah mendasar. Malaysia sedang sibuk membuktikan dirinya ke orang yang tidak pernah meragukannya, sementara lupa membuktikan hal yang sebenarnya penting, kompetensi. Karena di dunia sepak bola modern, stadion besar itu bonus, bukan inti. Ranking FIFA bagus itu nilai tambah, bukan syarat utama. Fanbase ramai itu modal atmosfer, bukan penentu keputusan. Adapun Malaysia sering salah membaca situasi. Mereka merasa besar karena sifat-sifat tambahan itu. Padahal, FIFA hanya fokus pada hal paling sederhana dan paling krusial. Bisakah federasi ini bekerja tanpa bikin drama? Jika jawabannya belum tentu, maka FIFA tak akan pernah mengambil risiko. Beberapa negara memang punya penyakit lama, merasa besar sebelum benar-benar menjadi besar. Dan Malaysia, mau bagaimanapun pahitnya diucapkan, sedang berada pada fase itu. Mereka sering melihat diri lewat kaca pembesar. Stadion kami besar, atmosfer kami gila, ranking kami lebih tinggi. Kami punya sejarah di SEA Games. Tetapi sepak bola internasional tidak peduli dengan teriakan seperti itu. Kalau kehebatan itu hanya berada di luar lapangan, sementara federasinya labil, administrasinya berantakan, dan reputasinya sering disorot buruk, maka semuanya hanya seperti kostum superhero tanpa kekuatan asli di dalamnya. Gagah, tapi kosong.
Meriah tapi rapuh. Heboh tapi tak meyakinkan. Singapura tidak pernah mengklaim lebih besar dari siapapun. Namun justru sikap tidak merasa besar itulah yang membuat mereka tampak besar di mata FIFA. Ironis ya, yang kelihatan rendah hati justru lebih profesional, yang merasa hebat justru terlihat tidak siap. Mari jujur, Singapura bukan macan sepak bola. Mereka bukan raksasa Asia. Mereka bukan tim yang ditakuti di AFF Cup. Tapi Singapura mengerti cara bekerja dan FIFA sangat mencintai negara yang mengerti cara bekerja. FIFA tidak butuh negara yang merasa dirinya pusat galaksi sepak bola ASEAN. FIFA butuh mitra yang mematuhi standarisasi, menghargai prosedur dan tidak menciptakan drama yang bikin pusing 7 benua. Disinilah Singapura unggul mutlak. Mereka menawarkan stabilitas organisasi, disiplin manajemen, rekam jejak clean and clear, mentalitas kerja dulu, bicara nanti, serta reputasi internasional sebagai negara paling tertib di kawasan. Singapura itu ibarat murid kutu buku yang tidak pernah telat, tidak pernah bohong, tidak pernah bikin ribut, dan kalau diberi tugas kelompok, dia kerjakan semuanya dengan rapi sampai selesai. Malaysia? Mereka seperti murid yang suka menunjukkan ke guru bahwa mereka pantas menjadi ketua kelas. Tapi saat diminta laporan, filenya tidak lengkap, datanya salah, dan alasannya lebih panjang dari laporan itu sendiri. Yang paling menarik dari drama ini adalah pola pikirnya. Malaysia ingin masuk FIFA Series melalui jalur lobby, bukan jalur kerja. Padahal, FIFA Series bukan warung kopi yang bisa diganti-ganti kursinya sesuai siapa yang lebih vokal. Ini proyek global skala besar. FIFA butuh konsistensi, bukan kegaduhan. Butuh kepastian, bukan kejutan tak masuk akal. Butuh stabilitas, bukan federasi yang sedang trial and error dengan dirinya sendiri. Malaysia ingin menggantikan Singapura seolah-olah slot itu bisa ditukar begitu saja. Seolah-olah FIFA tinggal berkata, "Oh baik, kalian mau slot itu? Sini ambil." Tidak begitu cara dunia bekerja. Slot FIFA itu hasil penilaian panjang, bukan hasil negosiasi spontan. Dan sayangnya, Malaysia baru sadar setelah seluruh dunia tertawa kecil melihat manuver mereka. Sikap Singapura dalam drama ini keren, tenang, elegan, tapi menusuk. Tidak banyak bicara, tidak gontok-gontokan di media, tidak membalas tudingan murahan, tidak memprovokasi fans. Mereka hanya berkata satu kalimat pendek yang berhasil membuat ASEAN hening. Enak aja, kan kami yang ditunjuk. Kalimat itu sederhana, tapi penuh makna. Kalimat itu bukan emosi, itu ketegasan. Dan dalam dunia diplomasi sepak bola, ketegasan yang dibungkus kesederhanaan adalah senjata paling mematikan. Kalimat itu seperti berkata, kami tidak minta slot ini, kami tidak lobi slot ini, kami tidak ribut untuk slot ini. Slot ini diberikan kepada kami dan kami akan mengerjakannya. Kalau kalian ingin slot itu, ya kerjakan juga proses dari awal. Jangan comot tengah jalan. Boom. Selesai. Inilah kenyataan pahit yang mungkin enggan diakui Malaysia. Bukan kekuatan tim, bukan ranking FIFA, bukan ukuran stadion, bukan jumlah fans. Yang menentukan keputusan FIFA hanyalah apakah federasi ini bisa dipercaya? Dan jawabannya, Singapura, YA. Malaysia, belum. Belum, not because they are weak. Belum, not because they are kecil. Belum, not because they are miskin kualitas. Belum, karena federasinya belum membuktikan kestabilan, konsistensi, dan kapasitas manajemen yang layak di mata badan sepak bola global. FIFA tidak suka risiko, Malaysia masih berisiko. Sesederhana itu, ini pelajaran besar yang sering dilupakan negara-negara yang penuh ego regional. Di panggung global, tidak ada yang peduli pada rasa merasa berhak. Yang dihargai adalah kerja nyata, kesiapan jangka panjang, desain manajemen yang solid, reputasi yang konsisten, dan kemampuan untuk menjalankan tugas tanpa drama. Singapura memberikan itu semua, Malaysia belum. Dan akibatnya, Singapura duduk di panggung utama FIFA Series. Malaysia duduk di pinggir panggung sambil mengeluh keras, berharap seseorang memperhatikan. Sayangnya, di panggung internasional, yang keras tidak selalu didengar. Yang tepat, yang dicari, Singapura tepat, Malaysia
masih mencari. Peru datang, Australia datang, Mali datang. Singapura menerima semuanya dengan tenang, dan seluruh dunia akan melihat bahwa negara kecil itu bisa menjadi tuan rumah yang jauh lebih profesional daripada negara yang merasa lebih besar. Pertandingan belum dimulai, tetapi Singapura sudah memenangkan skor 1-0 dalam hal profesionalisme. Malaysia? Mereka bahkan belum masuk lapangan. Bagaimana menurut Kalain? Apakah Malaysia benar-benar lebih pantas daripada Singapura?